rasa wedi kaula, rasa takut kami tidak pernah hilang dari diri kami, tidak pernah terpisah dari diri kami. Wa in ata'tuka, meskipun kami dalam keadaan taat dumateng panjenengan. Ya Allah, rasa takut kami dumateng bendu panjenengan, dumateng murka panjenengan, ini tidak pernah hilang, tidak pernah terpisah dari diri kami, meskipun kami dalam keadaan taat dumateng panjenengan ya Allah. Karena bagi seorang arifin, mereka memahami, orang yang makrifat kepada Allah, mereka mengetahui bahwasanya Allah ini maha melakukan segalanya sebagaimana yang dikehendakinya, apa-apa yang dikehendakinya. Maka ketaatan kita kepada Allah ini tidak bisa mengekang atau membatasi apa yang dikehendaki Allah. Apalagi jika taat kita ini kemasukan penyakit-penyakit para hadirin. Meskipun taat kita ini katakanlah murni 100% bisa lillah dan billah, kita sholat lillah dan billah, kita berpuasa lillah dan billah, dan ketaatan-ketaatan yang lain kita bisa lillah dan billah murni 100%, ini pun tidak menjamin Allah tidak murka kepada kita. Ini pun tidak menjamin Allah ridho kepada kita. Apalagi jika ketaatan-ketaatan kita ini belum murni 100%. Apalagi jika ketaatan-ketaatan kita ini masih kecampuran penyakit-penyakit hati, ujub, riya, takabur dan lain sebagainya. Istilah wahidiyah lin nafsi binafsi. Maka ibarat emas 24 karat ini, jika kita berada di tengah-tengah hutan ya tidak ada harganya, padahal emas 24 karat. Apalagi emasnya kecampuran tidak 24 karat. Seperti cerita Mbah Ma'ruf. Ya, Mbah Ma'ruf ketika Riyadhah Tirakat di Madura, ini beliau berjalan bersama sahabatnya, yang kebetulan sahabatnya ini memiliki harta yang cukup banyak. Kemudian Mbah Ma'ruf bertanya kepada sahabatnya, beliau bertanya, "Kang, dungomu karo duitmu karo dungoku mandi endi, manfaat endi?" Kemudian temannya Mbah Ma'ruf menjawab, "Ya manfaat duitku Kang, ya manfaat uang saya." Terus kemudian Mbah Ma'ruf meminta, di tengah hutan tidak ada siapa-siapa. Mbah Ma'ruf meminta, "Ya kalau begitu saiki dhewe padha luwene, sama-sama laparnya, samian tuku golek makanan. Wah yo gek enek bakul nyang kene." Ya gak bisa. "Oh ya wis lek ngono wayahku tak ndonga." Kemudian Mbah Ma'ruf berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian datanglah seseorang yang membawa berkat, bertemu dengan Mbah Ma'ruf dan sahabatnya, bertanya, "Apakah sampean lapar?" Ketika dijawab ya, kemudian ditinggalkanlah makanan untuk dimakan Mbah Ma'ruf dan temannya itu. Inilah gambaran seorang yang kaya, punya uang yang banyak, ibarat emas yang murni. Ini pun tidak akan laku jika di tengah-tengah hutan, apalagi emasnya tidak murni, apalagi uangnya tidak banyak. Demikian pula lah ibadah-ibadah kita kepada Allah, taat-taat kita kepada Allah. Ketika taat kita ini murni pun, ini tidak bisa menjamin kita untuk terhindar dari siksaan Allah, dari murka Allah, dan menghindari siksaan-siksaan Allah. Apalagi jika taat-taat kita ini tadi kecampuran tidak lillah billah tetapi linnafsi binafsi, maka jauh tidak bisa menjadikan jaminan atas taat-taat kita, dengan taat-taat kita atas keselamatan kita. Maka itu didawuhkan, "Ya Allah, ketakutan kula ini tidak pernah lepas dari diri kula,
senajan kaulo tansah senajan kaulo dalam keadaan taat dumateng panjenengan. Jadi walaupun kita sedang sholat, beribadah, bermusyahadah, maka kita juga harus introspeksi apakah betul-betul taat kita ini lillah billah. Jangan-jangan ini hanya linafsi binasi, yang mana kita justru terlena. Kita merasa alhamdulillah saya sudah sholat 5 waktu jangkep, saya sudah puasa, rukun iman, rukun Islam sudah saya penuhi, insya Allah saya tidak akan masuk ke neraka, insya Allah saya akan mendapatkan surga. Justru disinilah kita terpleset para hadirin. Seorang yang makrifat ini justru di dalam ketaatan-ketaatannya ia senantiasa diliputi rasa takut dan cemas kepada Allah, karena semua yang dilakukan ini tidak bisa menjamin dirinya selamat dunia dan akhirat. Maka itu para ulama arifin, ahli marifat mendawuhkan bahwasanya tempat munculnya rasa takut dan rasa harap seorang hamba kepada Allah ini muncul dari seseorang ini tadi melihat sifat-sifat Allah yang memiliki sifat menakutkan dan bisa diharapkan. Allah memiliki sifat yang menakutkan. Allah memiliki sifat-sifat yang bisa diharapkan, dan dari sifat-sifat inilah muncul rasa dalam diri seorang hamba, sehingga seorang hamba muncul rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sifat-sifat Allah ini, kedua sifat Allah ini yang menakutkan dan yang bisa diharapkan ini, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, ini tidak ada bedanya. Semua sama saja. Sifat-sifat Allah ini tidak ada bedanya. Semua sama saja. Jika kemudian kita seakan-akan memiliki rasa, wah sifat Allah yang ini menakutkan, saya harus menghindari. Oh sifat Allah yang ini mengenakkan, bisa diharapkan, maka saya harus kejar. Ini karena nakisnya, karena kurangnya penglihatan kita, penilaian kita di dalam melihat sifat-sifat Allah. Singkat kata, ini karena kita masih dikuasai linnafsi binafsi. Seperti Allah dawuh bahwasanya manusia ini sama saja di hadapan Allah, tidak ada bedanya. Baik yang kaya, miskin, sehat, sakit, pintar, bodoh, dan lain sebagainya, semua sama saja. Yang membedakan adalah ketaatan dan ketakwaan dirinya kepada Allah. Maka jika seseorang ini telah mencapai makrifat, melaksanakan taat, maka ia bisa melihat dengan lillah dan billah. Maka jika seseorang sudah lillah billah, semuanya sama saja. Seseorang yang telah makrifat, semuanya sama saja. Seseorang yang telah makrifat ini ketika mendapatkan rizki dari Allah, bukannya senang-senang, hura-hura, euforia, tetapi justru takut kepada Allah. Ya Allah, kula panjenengan paringi harta yang sedemikian rupa, lalu kados pundi menawi kula mboten saged mempertanggungjawabkan amanah panjenengan iki, justru takut. Sebaliknya, orang yang makrifat ketika mendapatkan cobaan dari Allah, diberi sakit, usahanya diberi jatuh, rugi dan lain sebagainya, mereka tidak bersedih, berlarut-larut, bahkan sampai menggerutu kepada Allah, tetapi justru muncul rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Mas kula tasik panjenengan paringi rasa-rasa kerugian-kerugian duniawi semacam ini, hingga kula mboten terlena, sehingga kula mboten meninggalkan panjenengan. Sehingga dengan demikian sifat-sifat Allah ini sesungguhnya sama saja, semua sama saja. Yang menjadikan kita melihat satu dengan yang lainnya ini enak dan tidak enak, ini adalah karena nafsu kita, karena sifat-sifat Allah ini tidak sesuai dengan nafsu kita, sehingga muncul asumsi, muncul pemikiran dalam pemikiran kita bahwasanya oh sifat Allah yang ini enak, yang ini tidak enak, dan lain sebagainya. Maka bagi orang arifin, sifat-sifat Allah ini sama saja.